Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial akuntansi. Aku Devina dari tim Jurnal Expert akan membahas terkait jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, dalam video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari gimana sih cara melakukan penjurnalan transaksi pada perusahaan jasa dengan contoh kasus dari perusahaan paket wisata Ray City Tour. Nah, yang seperti kita ketahui, akuntansi itu memiliki peran penting dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan. Proses awal yang harus dilakukan adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, di mana setiap transaksi dicatat berdasarkan prinsip debit dan kredit. Nah, melalui contoh transaksi yang akan dibahas, teman-teman akan lebih mudah memahami gimana perusahaan jasa seperti Ray City Tour mencatat kegiatan usahanya ke dalam jurnal umum. Nah, mulai dari penyetoran modal, pembayaran beban, hingga penerimaan pendapatan dari pelanggan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan transaksi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu akun-akun apa saja yang akan digunakan dalam kasus kali ini. Ada beberapa akun yang akan digunakan dalam kasus transaksi perusahaan paket wisata Resort itu. Ada kas di BRI, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, modal pemilik, praf pemilik, pendapatan jasa, kemudian ada beban-beban seperti beban sewa, rental kendaraan, gaji, listrik, air, dan telepon, tiket wisata, beban BBM, dan parkir, kemudian ada beban lain-lain. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama-sama langkah demi langkah bagaimana sih proses penjurnalan itu dilakukan. Masuk pada transaksi yang pertama pada 1 Mei 2025, buka rekening di Bank Republik Indonesia atau BRI, cabang Yogyakarta sebagai modal awal sebesar 100 juta. Nah, karena kita membuka rekening sebagai modal awal, berarti kita menggunakan akun kas di BRI dan modal awal. Nah, karena aset berupa kas di BRI itu bertambah, jadi dicatatnya di debit. Kemudian modal awal dicatat di kredit sebesar 100 juta. Berikut adalah jurnalnya. Transaksi yang kedua, pada 2 Mei 2025 membayar sewa kantor untuk bulan Mei 2.500.000. Nah, karena kita membayar sewa kantor, otomatis akun yang akan kita gunakan itu beban sewa dan kas di BRI. Nah, ini adalah jurnalnya. Jadi beban sewa itu berada di sisi debit karena bebannya bertambah. Nah, kas di BRI itu di sisi kredit karena kita membayar sewa dengan mengeluarkan kas atau mengeluarkan uang kan. Nah, jadi kasnya itu kan berkurang. Nah, kalau aset dalam bentuk kas itu berkurang, itu berada di sisi kredit. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 3 Mei 2025 membeli perlengkapan secara kredit dari toko asli sebesar 500.000. Nah, karena kita membeli perlengkapan secara kredit, berarti perlengkapan bertambah di sisi debit dan utang usaha bertambah di sisi kredit dengan besarannya 500.000. Nah, ini adalah jurnalnya. Transaksi yang selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2025 membayar beban rental mobil untuk pemakaian selama bulan Mei sebesar 9 juta kepada rental mobil ABC. Kendaraan yang disewa tidak termasuk dengan bensin dan sopir. Nah, karena kita membayar beban, otomatis kas kita berkurang di sisi kredit. Dan karena kita mengeluarkan kas itu untuk beban, berarti bebannya bertambah kan? Akunnya itu akun beban rental kendaraan di sisi debit. Nah, ini adalah jurnalnya dengan nominal 9 juta rupiah. Kemudian transaksi yang selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2025 mengantarkan rombongan dari Jakarta ke Pantai Gelagah Indah dan mendapatkan uang tunai sebesar 6.500.000. Nah, karena kita mendapatkan uang tunai, itu kan berarti kita mendapatkan pendapatan kan? Nah, pendapatan itu bertambah di sisi kredit. Kemudian karena kita mendapatkan uang atau kas kita berarti kan bertambah. Kalau bertambah itu masuk dalam sisi debit. Nah, ini adalah jurnalnya. Kas di BRI bertambah di sisi debit, pendapatan jasa bertambah di sisi kredit. Kemudian, pada tanggal 8 Mei 2025 membayar tiket masuk Pantai Gelagah sebesar 300.000, bensin 275, kemudian parkir 25.000. Ini adalah jurnalnya. Beban tiket wisata itu bertambah di sisi debit sebesar 300.000. Kemudian, kalau teman-teman ingat,
Di awal itu ada akun-akun yang kita akan gunakan kan. Nah, akun BBM dan parkir itu dijadikan satu. Nah, jadinya 275.000 ditambah 25.000, jadi 300.000. Nah, itu karena beban bertambah itu di sisi debit. Nah, karena kita membayar menggunakan uang tunai atau secara cash, itu berarti kas kita kan berkurang. Nah, kalau kas berkurang itu ada di sisi kredit sebesar 300.000 ditambah 275.000 ditambah 25.000 sama dengan 600.000. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2025 membayar tunai percetakan brosur dan banner promosi yang dicatat sebagai beban lain-lain sebesar 350.000. Nah, karena kita membayar secara tunai, berarti kas kita kan berkurang. Nah, kas kita berkurang berada di sisi kredit. Nah, karena kita beban lain-lainnya bertambah, itu di sisi debit. Nah, jurnalnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2025 mengantar wisatawan dari Vietnam ke Malioboro dan mendapatkan uang sebesar 5 juta. Karena letak kantor dekat dengan Malioboro, maka tidak perlu menggunakan kendaraan. Nah, karena kita mendapatkan uang, hasil pendapatan atau hasil dari mengantar wisatawan dari Vietnam ke Malioboro, itu berarti kan kas kita bertambah kan. Nah, kas bertambah itu di sisi debit. Kemudian karena kita mendapatkan pendapatan jasa bertambah itu di sisi kredit. Nah, sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2025, mengantar satu keluarga dari Amerika ke Monumen Jogja kembali dan mendapatkan uang tunai sebesar 7.500. Nah, jurnal ini itu sama dengan jurnal yang sebelumnya di tanggal 13 Mei 2025. Nah, yaitu kas di BRI bertambah di sisi debit 7.500, kemudian pendapatan jasa bertambah di sisi kredit 7.500. Selanjutnya, pada tanggal 16 Mei 2025, merekrut staf kantor paruh waktu yang mulai bekerja pada tanggal 16 Mei dengan gaji 2 juta per bulan. Nah, ini itu tidak ada jurnalnya ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena baru merekrut stafnya. Nah, di tanggal ini, perusahaan itu baru merekrut staf. Belum menggaji, belum membayar gaji. Jadi karena hanya merekrut, jadi tidak ada jurnal yang perlu dicatat. Kemudian, di tanggal 22 Mei 2025 membeli bensin untuk kendaraan operasional sebesar 200.000. Nah, karena kita membeli bensin, otomatis beban BBM dan parkirnya itu bertambah kan. Beban itu bertambah di sisi debit. Kemudian karena kita membeli secara cash, kita berarti mengeluarkan uang. Nah, kas dibayar itu berkurang, itu di sisi kredit. Nah, seperti ini jurnalnya sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2025 membayar utang pembelian perlengkapan tanggal 3 Mei 2025 dari toko asli sebesar 200.000, kemudian sisanya dibayar berikutnya. Nah, kalau teman-teman ingat, pada tanggal 3 Mei kita itu memiliki hutang sebesar 500.000. Nah, karena di tanggal 25 Mei perusahaan baru membayar sebesar 200.000, berarti jurnalnya adalah utang usaha sebesar 200.000 di sisi debit. Kenapa? Utang itu berkurang. Nah, utang berkurang itu berada di sisi debit. Kemudian, kas kita berada di sisi kredit sebesar 200.000 juga. Kenapa? Karena kas DBRI itu berkurang. Itu dicatatnya di sisi kredit. Kemudian, pada tanggal 29 Mei 2025, mengantar 5 orang wisatawan dari Malaysia ke kawasan Candi Prambanan dan mendapatkan uang tunai sebesar 8 juta. Nah, ini juga sama jurnalnya seperti pada tanggal 13 dan 14 Mei lalu. Bahwasanya kas di BRI itu bertambah di sisi debit sebesar 8 juta dan pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebesar 8 juta juga. Nah, ini adalah jurnalnya. Kemudian di tanggal 31 Mei 2025 mengantarkan rombongan anak SMA dari Bali ke Gembira Lokasu sebesar 10 juta yang akan dibayar bulan berikutnya. Ya, berarti perusahaan itu memiliki piutang usaha sebesar 10 juta. Jadi, jurnalnya piutang usaha bertambah di sisi debit 10 juta dan kreditnya itu pendapatan jasa. Kenapa? Karena pendapatan jasa kita bertambah. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2025 membayar tiket masuk Gembira Lokasu 5 juta dan beban bensin serta parkir 800.000. Nah, jurnalnya itu beban tiket wisata
berada di sisi debit karena bertambah sebesar 5 juta, kemudian beban BBM dan parkir bertambah di sisi debit juga sebesar 800.000. Nah, karena kita membayar, otomatis kas kita berkurang. Nah, kalau kas berkurang itu berada di sisi kredit. Kasnya sebesar 5 juta ditambah 800.000, yaitu 5.800.000. Kemudian pada tanggal yang sama membayar gaji pemandu wisata yang merangkap sebagai sopir 2.500.000 dan staf paruh waktu yang bekerja selama setengah bulan sebesar 1 juta. Nah, dari pencatatan ini berarti kita mendapatkan jurnal beban gaji itu bertambah di sisi debit. Nah, sebesar 2.500.000 ditambah 1 juta. Kemudian kas di BRI-nya berkurang di sisi kredit karena kita membayar gaji dari sopir dan staf tersebut itu secara tunai, mengurangi kas. Kemudian pada tanggal yang sama, membeli tunai perlengkapan kantor dari toko Signmart seharga 800.000. Nah, karena kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah di sisi debit. Kemudian, karena kita membelinya secara tunai, kas kita itu berkurang di sisi kredit sebesar 800.000. Nah, ini adalah jurnalnya. Kemudian, 31 Mei membayar berbagai keperluan kecil untuk operasional usaha yang dicatat sebagai beban lain-lain. Nah, berarti kalau membeli keperluan kecil yang dicatat sebagai beban lain-lain, itu berarti beban lain-lain kita akan bertambah. Nah, beban lain-lain bertambah di sisi debit. Kemudian karena kita membayar, berarti kas kita akan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit sebesar 280.000. Nah, ini adalah jurnalnya. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2025 membayar tagihan telepon kantor untuk bulan Mei sebesar 230.000. Nah, berarti kan beban teleponnya itu bertambah kan. Nama akunnya itu beban listrik, air, dan telepon. Itu bertambah di sisi debit dan kas di BRI-nya berkurang di sisi kredit karena untuk membayar tagihan tersebut sebesar 230.000. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2025, pemilik itu menarik uang tunai di BRI untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Nah, karena menarik uang tunai untuk keperluan pribadi itu kan akunnya Prive ya teman-teman. Nah, jadi Prive pemilik itu bertambah di sisi debit, kemudian kas kita berkurang karena ditarik oleh pemilikan, jadi berkurang di sisi kredit sebesar 4 juta. Nah, itu tadi adalah transaksi dari perusahaan jasa paket wisata Ray City Tour yang sudah kita bahas. Nah, sekian dari saya dan tim. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.